Malaysia 4 juta lebih. 4 juta lebih. Kalau di Indonesia kira-kira, what do you think? How many? 5 juta? Amin, 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 amin. Okey, kalau di Malaysia 4, disebabkan Indonesia ada ramai lagi penonton dan penduduk di Indonesia, insya-Allah 8. Ya, gak sesuai ekspektasi guys. Nyatanya, film serip di Indonesia ternyata kurang mendapat sambutan. Anyway, beberapa minggu yang lalu film serip ini sudah mulai tayang dan masuk ke Indonesia gitu. Besar banget harapan para pembuat film serip ini kepada Indonesia. Mereka melihat Indonesia itu sebagai peluang besar untuk film ini bisa memperoleh banyak penonton gitu. Karena kalau dilihat dari kelayakan, film ini memang layak dan bagus banget untuk ditonton katanya. Dari kasus film sebagus serif ini gak laku di Indonesia, ternyata memunculkan beberapa spekulasi ataupun pendapat dari beberapa orang Malaysia yang memberikan alasan kenapa film ini tuh bisa gak laku di Indonesia. Menurut aku pribadi, alasannya itu kayak kurang tepat aja, kayak gak sesuai dengan apa yang kami pikirkan di sini gitu. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow sekali. Oke, tujuannya abang ini memang bagus. Dia pengen memperbaiki apa yang salah di negaranya. Tapi ada satu hal yang pengen aku komentari terkait dengan poin 1 yang tadi disebutkan oleh abang ini. Katanya orang Indonesia itu jiwa nasionalismenya tinggi gitu. Mereka menganggap Malaysia itu sebagai saingan. Waduh, gimana ya ngomongnya? Tentang menganggap Malaysia saingan, kayaknya enggak deh. Enggak semua orang ya, mungkin ada sebagian yang seperti itu. Kalian perlu tahu, Upin Ipin, Boboiboy Boy, dan kartun-kartun Malaysia itu udah puluhan tahun loh tayang di Indonesia. Puluhan tahun. Bukan 1 tahun 2 tahun, itu udah lama banget tayang di Indonesia dan kami mencintainya. Akankah itu saingan? Kalaupun saingan, mungkin kita udah boikot film-film kartun Malaysia. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita. Bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita,
meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak adil lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sheriff? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Sebelumnya, kepada Puan yang terhormat, izin aku mengomentari videonya. Wah, kayaknya ini orang penting ya yang ngomong. Ada beberapa kalimat yang menurut aku kurang tepat. Dorang tak nak support negara kita. Berarti dalam artian kita gak mau menonton filmnya itu gak support ya. Kita bukannya gak mau support, kita bukannya gak mau memberikan timbal balik atas apa yang Malaysia berikan terhadap Indonesia menurut aku. Hanya di film Sheriff ini aja kayaknya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ini menurut pendapat aku ya. Film Sheriff ini kurang marketing sih. Siapapun yang berperan di film ini tuh harus tahu dulu karakter orang Indonesia. Di Indonesia itu semuanya harus viral dulu, harus rame dulu, harus banyak dulu orang bahas, baru nanti filmnya bakal meledak. Kalau tiba-tiba seperti Sheriff tayang masuk ke Indonesia, terus berharap penontonnya berjuta-juta, itu nyaris gak mungkin loh menurut aku. Karakter orang Indonesia itu beda, harus ada rangsangan dulu, harus rame dulu nih, harus panas dulu sebelumnya. Baru nanti mereka bakal penasaran untuk menonton, tanpa kita suruh pun mereka bakal berbondong-bondong membeli tiket untuk menonton film ini. Tapi yang aku lihat di film Sheriff ini, kayaknya marketingnya kurang. Gak pernah aku jumpa di TikTok ada orang Indonesia yang mempromosikan film Sheriff ini gitu. Bahkan aku pun yang membahas Malaysia itu gak pernah menemukan pembahasan tentang Sheriff di sosial media gitu. Kita bukan gak support, tapi kita kaget aja filmnya tiba-tiba tayang gitu. Dan kalian harus tahu guys, film Sheriff ini tuh gak tayang di semua bioskop. Bahkan aku setelah mendapatkan info dari subscriber di Malaysia katanya film Sheriff sudah tayang, aku langsung buka atau cek tiket di XX1 atau di 21 gitu, bioskop dekat rumahku, dan filmnya gak tayang. Gak ada filmnya. Aku cek yang ada itu cuma di GI, di Grand Indonesia di Jakarta, dan itu jaraknya dari rumah aku ke sana tuh memerlukan waktu 12 jam, jadi lama banget. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa film ini bisa gak laku sih menurut aku. Penyebaran penayangannya tuh gak merata di seluruh Indonesia, jadi wajar aja filmnya itu gak mendapat sambutan dan juga gak banyak penonton, karena gak ada marketing yang kuat sebelumnya gitu. Betulnya menonton film Malaysia gak mengurangi rasa nasionalisme kok, gak bikin kewarganegaraan Indonesia kita jadi hilang. Bukan itu alasannya kita gak mau nonton film-film Malaysia, tapi kurang promosi aja. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publicist film, dan content creator review film. Lagi ramai-ramai nih soal film Sheriff dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu sendiri. Betul. Beberapa bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Kedua film ini adalah dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First, the content itself is a great movie. Second, marketing. Betul. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. Three, release di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sheriff yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja yang sangat aktif bahas film dan setiap minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sheriff atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya,
tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion untuk distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Film Munafik juga sampai saat ini masih diperbincangkan banget oleh masyarakat Indonesia. Ya betul banget apa yang dikatakan abang ini. Marketing. Penting banget itu. Setidaknya kita tuh ada ancang-ancang bahwa film ini bakal tayang gitu di Indonesia. Jangan tiba-tiba ujug-ujug datang. Anyway, apapun itu, pokoknya semangat buat para industri perfilman Malaysia. Film Serip ini udah keren banget dan mungkin juga aku nanti bakal nonton di Netflix mungkin kalau tayang, karena di bioskop tempat aku gak ada. Dan sorry banget, di sini aku gak maksud untuk menggurui ataupun menghujat atau apapun. Di sini aku cuma sedikit meluruskan tentang apa yang beberapa orang Malaysia itu ungkapkan tentang alasan film Serip itu gak laku di Indonesia. Mungkin mudah-mudahan kalian bisa paham dan semoga persahabatan kita Indonesia dan Malaysia bisa terus terjalin. So, karena ini dulu cukup malam, jadi aku mau tidur dulu. Itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.